Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muhaya College Hari Nur Priyo, channel yang akan membahas tentang matematika. Nah, jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas tentang matematika IPA ujian masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2019. Oke, kita mulai ya. 10 kotak memuat 6 bola merah dan 4 bola hitam. Oke, jadi gini, ada kotak, ada 6 bola merah dan 4 bola hitam. Akan diambil satu persatu 3 bola tanpa pengembalian. Jika bola ketiga terambil merah, maka banyaknya kemungkinan adalah berapa? Oke, jadi seperti ini ya. Ada pengambilan pertama, pengambilan kedua, dan pengambilan ketiga. Oke ya, ternyata untuk pengambilan ketiga itu harus berwarna merah. Oke, untuk kemungkinan yang pertama merah, kedua merah, ketiga juga merah ya. Yang pertama, bola merah itu ada 6, karena sudah diambil maka tinggal 5. Bola ke pengambilan ketiga tinggal 4. Kita memakai kaidah perkalian, maka 6 kali 5 kali 4 itu adalah ya 120. Masuk ke kemungkinan kedua. Mungkin yang pertama merah, kedua hitam, yang ketiga merah ya. Jadi awalnya ada 6 bola merah, pengambilan kedua hitam, ada 4 bola hitam, pengambilan ketiga merah, karena tadi udah diambil 1 tinggal 5. 6 kali 4 kali 5 sama ya 120 ya. Oke, kemungkinan yang ketiga, pertama hitam, kedua merah, ketiga merah. Bola hitam ada 4, bola merah ada 6, dan pengambilan ketiga bola merah tinggal 5. 4 kali 6 kali 5 hampir sama ya, sama 120. Pengambilan keempat, kemungkinan keempat maksud saya, pengambilan pertama hitam, kedua hitam, ketiga adalah merah. Awalnya ada berapa hitam? Ada 4, kemudian tinggal 3 ya, karena sudah diambil 1. Merah masih 6. Ada berapa kemungkinan? Ya, 4 kali 3 kali 6 72. Ada nggak kemungkinan selain 1, 2, 3, 4? Udah ya. Oke, tinggal kita totalkan semua. Totalnya adalah 432. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, berikutnya kita masuk ke nomor 2. Diketahui penyelesaian dari 3 pangkat X plus 3 tambah 3 pangkat X kurangi 36 per 9 pangkat X kurangi 9 kurang dari sama 3 itu adalah sekian ya. Ini namanya adalah pertidaksamaan eksponen. Kita punya modal bahwa A pangkat M ditambah N itu adalah A pangkat M kali A pangkat N. Jadi 3 pangkat X plus 3 itu adalah 3 pangkat 3 kali 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X kurangi 36 per 9 itu 3 pangkat 2, maka 3 pangkat 2 X kurangi 9. Nah, karena ini pertidaksamaan, yang sebelah kanan kita pindahkan ke ruas kiri, maka kurangi 3 kurang dari sama dengan 0. Untuk memudahkan perhitungan, saya memakai permisalan 3 pangkat X saya misalkan P, maka 3 pangkat 2X itu adalah ya P kuadrat. 3 pangkat 3 itu adalah 27P ditambah 3 pangkat X itu P ya, kurangi 36 dikurangi 3. Nah, kalau kita menyiapkan penyebutnya,
maka ini adalah P kuadrat min 9. Ini P kuadrat dikurangi 9 kurang 3 sama dengan 0. 27P tambah P itu adalah 28P dikurangi 36. Negatif 3 kali P kuadrat negatif 3P kuadrat. Negatif 3 kali negatif 9 plus 27 per ini P kuadrat dikurangi 9 kurang 3 sama dengan 0. Ini 3P kuadrat ditambah 28P. Negatif 36 tambah 7 itu adalah negatif 9 per P kuadrat dikurangi 9 kurang 3 sama dengan 0. Yang di atas itu adalah persamaan kuadrat. Untuk memudahkan dalam pemfaktoran, yang negatif saya positifkan, maka menjadi 3P kuadrat dikurangi 28P ditambah 9 per P kuadrat min 9. Awalnya kurang 3 menjadi lebih dari sama dengan 0. Karena saya mempositifkan ini ya. Oke, berikutnya kita memfaktorkannya ya. Jadi untuk 3P kuadrat kurangi 28P tambah 9 itu adalah 3P, ini P ya, ini 9, ini 1, negatif ya. Oke, hati-hati ini. P kuadrat min 9. P kuadrat itu adalah 3 pangkat 2x atau 9 pangkat x kurangi 9 lebih dari sama dengan 0. Ini 3 kali 3 pangkat x kurangi 1. Ini 3 pangkat x kurangi 9 per 9 pangkat x kurangi 9 lebih dari sama dengan 0. Kenapa saya rubah seperti ini? Nanti akan terjebak untuk P kuadratnya 9 ya. Jadi kita ketemu yang pembilang dulu, 3 kali 3 pangkat x min 1 sama dengan 0. 3 kali 3 pangkat x sama dengan 1. 3 pangkat x sama dengan 1 per 3 atau 3 pangkat negatif 1. X yang pertama itu adalah negatif 1. Kemudian 3 pangkat x kurangi 9 sama dengan 0. 3 pangkat x sama dengan 9. 3 pangkat x sama dengan 3 pangkat 2. X yang kedua adalah 2. Dan untuk yang penyebut, ini 9 pangkat x kurangi 9 sama dengan 0. 9 pangkat x sama dengan 9 atau 9 pangkat 1 x sama dengan 1. Tinggal kita buat garis bilangannya. Oke. Negatif 1 sini. Karena dia sebagai pembilang, maka bulat tebal negatif 1. Kemudian 1 karena sebagai penyebut, maka bolong ya. Dan 2 di sini. Tebal ya karena sebagai penyebut. Untuk tandanya di mana? Kita ceknya apa? X sama dengan 0. Kalau dilihat, coba yang pertama, 3 pangkat 0 itu 1 ya, 3 kali 1 3 kurang 1 2 positif. Ini 3 pangkat 0 adalah 1 kurangi 9 negatif per 9 pangkat 0 adalah 1 kurangi 9 negatif. Hasilnya adalah positif. Karena 0 posisinya di sini, ini 0, nilainya adalah positif. Di sini antara 1 sama 2 itu negatif ya, loncat jadi negatif, loncat jadi positif. Ini negatif. Yang diminta mana? Jangan ambil yang awal, tapi yang
ini ya saat difaktorkan. Lebih dari 0 berarti yang positif. Jadi X nya kurang dari 1 lebih dari sama dengan negatif 1, atau X lebih dari sama dengan 2. Ketahuan ya, A nya adalah 1, A nya adalah negatif 1, B nya adalah 1, dan C nya adalah 2. Oleh karena itu nilai dari A tambah 2B ditambah C adalah minus 1, 2B, B nya 1, 2 tambah 2, hasilnya adalah iya 3. Jawabannya adalah yang D. Baik, berikutnya nomor 3. Jika X kurang dari B lebih dari A adalah solusi pertidaksamaan sekian. Dengan X tidak sama dengan 1, maka nilai A ditambah B adalah Oke. Kalau kita lihat, ini adalah deret yang jumlahnya lebih dari 2. Artinya dia punya jumlah. Karena punya jumlah, namanya deret yang konvergen. Apa syaratnya? Rumus adalah air ya. Syaratnya adalah R kurang dari 1 lebih dari min 1. Cuma yang kita pakai adalah ini. Maka A nya adalah 1 per 1 kurangi R. Rasio adalah 2 pangkat X ya, lebih dari 2. Karena ini adalah persamaan eksponen, kita misalkan 2 pangkat X sama dengan B, maka ini 1 per 1 kurangi B, kita pindahkan ke ruas kiri, dikurangi 2 ya, lebih dari 0. Kita samakan penyebutnya, maka ini 1 dikurangi 2 dalam kurung 1 dikurangi B per 1 kurangi B lebih dari 0. 1 min 2 kali 1 min 2 min 2 kali min B plus 2B per 1 dikurangi B lebih dari 0. Ini 2B min 1 ya, per 1 kurangi B lebih dari 0 ya. Kita apa kan ya, kita cari pembuat nolnya. Yang di atas pembilangnya adalah 2B min 1 sama dengan 0, 2B sama dengan 1, B sama dengan setengah. B nya apa ya, 2 pangkat X, ini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat min 1, X nya sama dengan min 1. Penyebutnya adalah 1 kurangi B ya, sama dengan 0, B sama dengan 1, B nya adalah 2 pangkat X, 1 itu sama saja 2 pangkat 0, maka X sama dengan 0. Oke, berikutnya kita buat garis bilangannya ya. Oke, kita buat garis bilangannya. Ini negatif 1 dan ini adalah 0. Nah, untuk mengeceknya, coba lihat ini. 2 kali 2 pangkat X kurangi 1 per 1 dikurangi 2 pangkat X lebih dari 0. Kita cek X nya adalah ya, kita ambil 1 misalkan di sini ya. Nah, 1 2 pangkat 1 adalah 2 kali 2, 4 kurangi 1 3 positif per 1 kurangi 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 adalah 2, 1 kurangi 2 negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Yang diminta apa? Yang lebih dari 0, artinya yang positif. Oke, di sini. Himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 0 lebih dari min 1. Ketahuannya, jadi A nya adalah negatif 1 dan B adalah 0. Jumlahnya berapa? Ya, negatif 1. Jawabannya adalah yang A.
Berikutnya kita masuk ke nomor 4. Diberikan lingkaran pada bidang koordinat dengan titik pusat A, B. Oke, ini saya buat ya. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X ya, titiknya, titik potongnya dengan titik pusat adalah A, B. Memotong sumbu X di titik di sini 3,0 dan sini 9,0. Jika garis yang melalui 0,3 ini saya buat garis singgunya yang berwarna biru ya, menyinggung lingkaran di titik 3,0, berapakah nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita analisa ini dulu ya. Untuk garis singgungnya ini kan mulai dua titik yang berbeda ya, di 0,3 sama di 3,0. Persamaannya adalah X ditambah Y sama dengan 3, atau X ditambah Y kurangi 3 sama dengan 0. Nah, jika kita lihat titik A, B ke titik 3,0 itu adalah jari-jari. Kemudian dari A, B ke 9 juga jari-jari. Dari titik 3,0 ke 9,0 ya, kita dapatkan titik tengahnya itu 6,0. Artinya apa? Artinya adalah nilai A di sini adalah 6. Untuk B belum tahu, B masih B. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi kita fokuskan ke 6, B. 6, B ke 3,0 itu adalah jarak titik ke titik. Masih ingat ya rumusnya ya? D sama dengan akar X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi 1 kuadrat. Nah, titiknya itu kan 6, B kemana? Ke 3,0. Itu kan jari-jari, maka R sama dengan akar, misalkan ini X2, ini Y2, ini X1, ini Y1. 6 kurangi 3 adalah 3 kuadrat ditambah B kurangi 0 adalah B kuadrat ya. Berapa nilainya? R sama dengan akar 9 ditambah B kuadrat. Kita simpan dulu. Kemudian 6, B ke garis singgung X ditambah Y kurangi 3 itu akan jarak titik ke garis. Masih ingat? Jika titik misalkan ya, titiknya adalah M, N ke garis PX ditambah Q ditambah R sama dengan 0, itu adalah D sama dengan PM ditambah QN ditambah R per akar ya P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, ini titiknya adalah 6, B. 6, B kemana? 6, B ke X ditambah Y kurangi 3 sama dengan 0. R juga ya, maka R sama dengan B nya adalah koefisien dari X di 1. 1 kali X nya adalah 6 ditambah Q nya di sini adalah 1, sedangkan Y nya adalah B ya, ini berarti B kurangi 3 per akar dari koefisien X ini 1, koefisiennya juga 1, 2 ya jumlahnya, atau sama dengan B ditambah 3 per akar 2. Nah, karena di sini sama-sama jari-jari ya, kita buat persamanya saja. Jadi akar
9 ditambah B kuadrat sama dengan B ditambah 3 per akar 2. Kita kuadratkan ya, maka ini 9 ditambah B kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah 6B ditambah 9 per 2. Kalikan ke sana silang ya, pada 18 ditambah 2B kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah 6B ditambah 9. Kita pindahkan ruas ke sana. 2B kuadrat kurangi B kuadrat kurangi 6B ditambah 18 dikurangi 9. Di sini 2B kuadrat ditambah, maksudnya 2B kuadrat kurangi B kuadrat itu adalah B kuadrat kurangi 6B ditambah 9 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat sempurna ya. Ini adalah B kurangi 3 dikuadratkan sama dengan 0. Berarti B kurangi 3 sama dengan 0 dan B nya adalah 3. Nanti kita ketahuan ya, A nya itu kan 6. A nya 6, maka A kuadrat 36. B nya adalah 3, maka B kuadrat adalah 9. Jadi dapat nih, A kuadrat ditambah B kuadrat itu 36 tambah 9 adalah 45. Baik, berikutnya adalah nomor 4. Jika X pangkat 4 dikurangi AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah 4X kurangi 4 habis dibagi X kurangi 2 dikuadratkan, berapakah A kali B? Ini namanya adalah polinomial atau suku banyak. Nah, kita punya konsepnya, Fx sama dengan Bx atau pembaginya kali hasil bagi ditambah sisa. Karena di sini keterangannya adalah habis dibagi, maka sisanya 0. Oke, kita masukkan X pangkat 4 minus AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah 4X kurangi 4 sama dengan pembaginya adalah X kurangi 2 kuadrat. Kalau kita jabarkan itu adalah X kuadrat kurangi 4X tambah 4. Ini 4. Oke, hati-hati untuk yang hasil bagi ya. Kita lihat kan di sini X pangkat 4, ini X pangkat 2, maka ini X pangkat 2. Yang di tengah kita nggak tahu, kita misalkan BX. Kemudian di sini min 4, ini plus 4, maka ini minus 1. Oke, kita kalikan ya yang di ruas kanan. X kuadrat kali X kuadrat X pangkat 4 X kuadrat kali PX plus 4PX pangkat 3 X kuadrat kali min 1 min X kuadrat. Sekarang min 4X kali X kuadrat min 4X pangkat 3 min 4X kali PX min 4PX kuadrat min 4X kali min 1 plus 4X. Sekarang 4 ya, 4 kali X kuadrat itu adalah 4X kuadrat, 4 kali PX itu 4PX, dan 4 kali min 1 itu adalah minus 4. Kemudian di ruas kanan kita menjumlahkan yang sejenis. Ini X pangkat 4 ya, ditambah sekarang X pangkat 3 PX pangkat 3 kurangi 4 X pangkat 3 itu adalah P kurangi 4 X pangkat 3. Sekarang X kuadrat, di sini min X kuadrat sama 4X kuadrat itu plus 3X kuadrat ya, berarti 3 sama min 4P min 4P X kuadrat. Kemudian yang X ini 4X sama 4P X berarti 4 ditambah 4P X
Nah, kurangi 4. Nah, kemudian kita menyamakan koefisiennya baik di ruas kiri sama di ruas kanan. Nah, yang derajatnya ini ya. Sekarang ini lihat, ini kan 4x, di sini adalah 4 tambah 4x, maka 4 sama dengan 4 ditambah 4p. 4p sama dengan 0, maka p sama dengan 0. Dapat ini p sama dengan 0. Sekarang yang x pangkat 2, ini kan p sama dengan, di sini adalah 3 kurangi 4p. p sama dengan, p nya kan 0, maka ini 3. Nah, kemudian untuk yang a, negatif a itu kan di s pangkat 3. Di sini adalah p kurangi 4. Negatif a sama dengan, karena p nya 0, maka ini min 4, maka a sama dengan 4. Kesimpulannya a kali p itu 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah yang B. Terima kasih atas perhatiannya, sudah menonton ya. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe. Tunggu video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.